Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Sofianti Wihaningsi, NPM 100417177 akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Developer Properti Akibat Keterlambatan dalam Memenuhi Prestasi, ditinjau dari Permen PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, dihubungkan dengan pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama, latar belakang. Pada era modern ini, terutama bagi para pengembang developer, konsep pemasaran pre-project selling banyak diminati, yaitu dengan cara melakukan penjualan sebelum proyek dibangun, di mana properti yang dijual tersebut baru berupa gambar ataupun konsep. Perlindungan atas transaksi rumah mengenai ketentuan pemasaran pre-project selling dalam pasal 3 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11 tahun 2019 menyatakan bahwa pemasaran harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada. Dimas sebagai salah satu konsumen perumahan yang dikelola oleh PTX dan membeli unit hunian rumah di perumahan tersebut. Dimas membeli hunian rumah dengan melakukan pembayaran uang tanda jadi dan uang muka terlebih dahulu. Setelah pembayaran uang muka lunas, Dimas mendapatkan kwitansi tanda pesan kapling. Selanjutnya, pembayaran uang tanda jadi dan uang muka telah lunas dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2019. PTX juga menyampaikan informasi mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2019. Namun, PTX terlambat membangun rumah tersebut sehingga tidak sesuai dengan jadwal informasi pembangunan. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban hukum developer properti akibat keterlambatan dalam memenuhi prestasi, ditinjau dari Permen PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, dihubungkan dengan pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan dalam memenuhi prestasi, ditinjau dari Permen PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, dihubungkan dengan pasal 1243 KUH Perdata. Pembahasan yang pertama, perumusan perjanjian menjelaskan dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Dalam hal ini, PTX terlambat dalam melaksanakan jadwal pembangunan yang telah dijanjikan. Selanjutnya, pihak konsumen telah memberi somasi berupa peringatan. Namun, jawaban yang diberikan tidak memuaskan pihak konsumen. Oleh karena itu, PTX melakukan manifestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Dalam kasus ini, PTX setelah konsumen bernama Dimas telah melunasi pembayaran uang tanda jadi dan uang muka, maka seharusnya developer menerbitkan surat pemesanan rumah yang fungsinya sebagai penegas dan tahapan pembayaran uang muka juga merupakan persyaratan dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah, sehingga surat pemesanan rumah memang harus dibuat. Konsumen dalam kasus ini, selain unit rumahnya belum terbangun pada jadwal yang ditetapkan, juga belum melakukan penandatanganan PPJB dan akta jual beli rumah, serta jadwal serah terima rumah. Dalam hal ini, konsumen tidak memiliki kepastian akan dilaksanakannya akad kredit kepemilikan rumah bersama pihak bank dan developer. Semestinya, setelah pelunasan uang muka, pihak konsumen diberi persyaratan untuk dapat mengajukan akad KPR, namun setelah persyaratan telah dipenuhi oleh konsumen, sampai saat ini masih belum ada interview atau pertemuan untuk melaksanakan akad KPR. Pada pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipertegas dengan prinsip perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf F dan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mulai mengenal dan menuju dianutnya prinsip tanggung jawab mutlak. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak bahwa developer memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak konsumen untuk mengetahui dan mengawasi barang dan atau jasa agar tidak sampai kepada konsumen. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh developer jika barang dan atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, atau promosi kepada konsumen dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Pembahasan yang kedua, prestasi berbuat sesuatu namun tidak tepat waktunya. Dalam hal ini ditandai apabila pelaku pembangunan terlambat melakukan prestasinya. Seperti pada kasus ini menyelesaikan pembangunan rumah, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang pada umumnya mempunyai posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, dalam hal ini developer. Karena dalam menyusun kontrak standar tersebut, umumnya klausula-klausula dalam kontrak tersebut lebih banyak melindungi kepentingan developer, sehingga perlindungan konsumen yang diberikan negara kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undan yang berlaku baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Dikaitkan dengan jual beli menggunakan sistem pre-project selling, baik itu kedudukannya hanya sebagai perjanjian pemesanan atau sudah diikat dengan PJB, maka pihak developer yang melakukan manifestasi, dalam hal ini PTX, tersebut wajib untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima oleh konsumen atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kesimpulannya, transaksi jual beli rumah dengan konsep project selling yang dilakukan antara PTX dengan Dimas telah sampai pada tahap pelunasan uang tanda jadi dan uang muka dalam perjanjian pembangunan unit rumah.
PTX tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembangunan rumah sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Oleh karenanya, PTX telah melakukan investasi yang dalam pertanggungjawabannya mutlak karena didasarkan pada adanya suatu hubungan kontrak antara konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum konsumen apabila kewajibannya karena perjanjiannya dengan PTX sudah memenuhi asas konsensualisme sehingga telah terjadi kesepakatan jual beli antara konsumen dengan pihak developer yang mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. PTX tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, oleh karenanya konsumen mengalami kerugian, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya ganti rugi dan bunga, sehingga sebagai bentuk perlindungan konsumen maka PTX wajib untuk memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.